Dilanjut acara yang keempat yaitu sambutan dari Mudir Ma'had Ali Sunan Bejagung oleh Bapak Agus Muammar Najib MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Romo Kiai Haji Abdul Matin Jawahir beserta keluarga, dan yang kami muliakan juga beliau Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri selaku Rektor dari Universitas Islam Malang Unisma, yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan yang sangat penting bagi kita semua, yang semoga pada hari ini bisa memberikan semangat lagi, menumbuhkan semangat lagi bagi kita semua untuk belajar, untuk menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh pondok kita, bisa dibanggakan oleh bangsa, dan bisa dibanggakan oleh negara Indonesia. Tidak lupa yang kami muliakan juga para tamu undangan dari dosen beserta staf Ma'had Ali Sunan Bejagung, yang mohon maaf undangannya juga mendadak, jadi banyak yang tidak datang Bapak, karena juga pada hari ini bertepatan ada sesepuh Kabupaten Tuban yang kapundhut. Beliau adalah Mustasyar PCNO Yai Abdurrahman Soleh yang berdomisili di Palang. Jadi beberapa dosen yang tidak hadir pada hari ini kebanyakan takziah ke beliau. Sebelum saya lanjutkan, saya minta bacaan surat Al-Fatihah untuk beliau. Semoga beliau bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin wabil khusus Rahman Saleh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya dari kami selaku Mudir Ma'had Ali Sunan Bejagung dan mewakili dari Lembaga Pondok Pesantren Sunan Bejagung memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor beserta timnya apabila ada kurang dari sambutan-sambutan yang kami berikan karena keterbatasan tempat dan keterbatasan fasilitas yang ada. Jadi Bapak, gedung ini juga baru jadi 1 tahun yang lalu, jadi terhitung masih gedung yang baru, dan alhamdulillah kami masih bisa membangun
gedung ini dengan biaya mandiri. Jadi harapan kami kedepannya akan banyak gedung-gedung lagi yang dibangun untuk Ma'had Ali Sunan Bejagung. Jadi kami dari Ma'had Ali Sunan Bejagung di sini adalah mahasantri rintisan, mahasantri yang masih awal. Jadi kami masih perlu banyak bimbingan dari panjenengan yang dari dawuh-dawuh panjenengan itu bisa meningkatkan semangat kami untuk belajar, untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Bejagung ini. Jadi saya mohon nanti panjenengan paringi motivasi-motivasi untuk semua mahasantri yang hadir pada sore hari ini. Sekian karena waktu juga sudah sore. Yang terakhir saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang jenengan rasa pada sore hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Muammar Najib MPD. Dilanjut acara yang kelima yaitu penyampaian materi dari Rektor Yunisma oleh Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Al-Fadil Kiai Haji Abdul Matin Jawahir selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur panjang, manfaat dan berkah. Yang saya banggakan, Mudir Ma'had Ali Gus Muammar Najib dan para dosen, asatid, wal asatidah. Ini rata-rata dosen ini
dosen-dosennya mahasiswa saya. Termasuk Gus Najib juga mahasiswa saya. Jadi seperti kuliah lagi. Ini tadi datang ke sini di samping juga mengatrol Gus Najib supaya semangat kuliahnya tinggi lagi. Ini termasuk juga Yai Asror, kemudian Yai Irul. Ini mahasiswa saya dari Unisla saat itu, S2, melanjutkan ke S3. Itu karena beliau terbuai dengan saya, ingin ketemu lagi di S3. Alhamdulillah, dari Tuban ada 5 orang, 5 orang, dan yang hadir di sini ada 3. Yang 2 bisa jadi ada aktivitas termasuk dosen dari Mat Ali. Kita skors ya. Ini biasanya diskors apa lanjut? Kalau adzan begini nih. Kalau saya biasanya lanjut. Ikut Imam Qusairi. Kalau Imam Qusairi itu tidak dalam satu ruang, itu enggak apa-apa. Tapi ada salah satu yang mewakili untuk menjawab. Nanti yang bagian operator menjawab. Jadi orang yang ahli fikih itu jangan mempersulit diri. Ahli fikih itu ada terobosan-terobosan baru. Tapi kalau ahli tasawuf, apakah juga ada terobosan-terobosan baru? Adalah, ada terobosan-terobosan baru walaupun ahli tasawuf. Serta Mas Santri yang saya banggakan, ini masih kelihatan imut-imut, namanya aja masih Maha Santri, dan di Ma'at Ali namanya Maha Santri. Saya masih teringat ketika saya membimbing para kiai yang mengambil kuliah S2, kader ulama. Dan mereka kebanyakan memiliki satu kemampuan di atas rata-rata. Jangan dikira kalau sudah berada di pesantren itu di bawah rata-rata. Justru di dalam pesantren itu di atas rata-rata kemampuannya. Saya yakin Ma'at Ali di Sunan Bejagung ini insya Allah juga di rata-rata kemampuannya. Insya Allah, wajahnya kelihatan. Kelihatan smart, kelihatan banyak senyum, kelihatan sekali kalau belum banyak dosa lah, kira-kira begitu. Karena dikungkung ini. Pesantren ini adalah menjadi bagian dari sebuah peradaban. Jangan dianggap pesantren ini adalah sebuah pranata sosial yang di bawah standar, justru malah di atas standar. Di atas standar. Ini didirikan oleh masyarakat, dibiayai oleh masyarakat, dikembangkan oleh masyarakat, didrive oleh masyarakat sendiri. Tidak ada intervensi dari pemerintah. Ini satu peradaban yang memang asli dari bangsa kita. Ini peradaban. Saya belum bicara tentang peradaban. Jadi saya bersyukur hari ini karena saya ini asli Tuban. Asli Tuban, Pak Huda, mantan Bupati itu kira-kira 2 bulan yang lalu itu ada torikot
menyelenggarakan event di kampus. Menghadirkan kurang lebih sekitar 5.000 orang, tumplek-blek di kampus kami, di gedung bundar kapasitas 7.000, seperti Senayan gitu. Itu yang kita miliki di kampus Universitas Islam Malang. Pak Uda merasa ada magnet di dalam Unisma itu. Enggak tahu apa magnetnya, saya enggak tahu. Diulangi lagi kemarin datang ke kampus 10 hari yang lalu. Sekitar 20 orang mengundang saya untuk datang ke Tuban. Enggak tanggung-tanggung gitu. Datang 20 orang mengundang saya untuk datang di Bahrul Huda. Dan sekaligus tadi tanpa terjadwal pula saya bergeser di IIK NU Tuban. Tanpa dijadwal tadi, langsung dicomot itu aja sana. Nah di sini menjadi nomor 3, Gus, harusnya nomor 2. Gitu. Jadi saya senang sekali melihat satu gairah dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Tuban. Walaupun saya belum familiar terhadap kota Tuban, walaupun saya asli Tuban. Jadi saya ini justru banyak berkelana itu di Malang dan di luar negeri. Jadi yang lebih banyak mengerti justru di Jombang, karena saya dulu tepatan pernah di Jombang. Ya elek-elek begini sempat ngetim di pesantren Tebuireng Jombang gitu loh ya. Jadi suka ngetim dulu itu istilahnya. Kalau sudah intipnya itu kelet dengan pancinya itu dikasih air, sudah seperti air Zam-Zam itu. Dan nikmat sekali itu. Dan kalau sudah makan satu talam itu dengan teman-teman bisa 7 sampai 8, 10 orang itu. Bahkan saya pernah makan sandal jepit juga. Ini gara-gara teman yang agak-agak usil. Pas lampu padam, masaklah rame-rame. Masak rame-rame itu kemudian masak ada terong, ada pokoknya sayur-sayuran itu. Kemudian ada yang ngirisi sandal jepit kecil-kecil. Sandal jepit dimasukkan ke dalam sayur itu. Apa komentar dia? Komentar dia adalah, dia barusan membeli daging. Kemudian dimasukkan di situ. Setelah dimakan, enak memang agak kerat-kerat sedikit begitu. Setelah makan selesai, yang memiliki akal itu tadi, dia mengatakan, tadi itu bukan daging tapi sandal jepit. Langsung dikejar mereka itu, dikejar sampai diganggang itu oleh teman-teman, enggak langsung berani balik ke pondok pesantren itu. Dia berani balik ke pesantren dalam situasi teman-teman sudah istirahat semuanya. Ini pengalaman di pesantren. Tapi insya Allah di pesantren Sunan Bejagung enggak ada yang seperti itu. Enggak ada lah kira-kira. Tapi ini kenakalan-kenakalan seperti ini itu karena cintanya terhadap teman-teman untuk menggoda satu sama lain di situ. Itulah kesan-kesan yang, tapi ya bersyukurlah walaupun pernah makan sandal jepit tapi juga jadi profesor. Jadi, tapi itu bagian dari riyadhah. Riyadhah kita itu karena apa? Kita ini qanaah. Kalau kita enggak qanaah kira-kira juga enggak akan mau itu sama-sama bersepuluh, berlima-belas makan yang bekasnya teman-teman begitu. Itulah disebut dengan keberkahannya di situ. Karena apa? Di lingkungan pesantren itu dihiasi dengan kegiatan-kegiatan spiritual dan doa. Itulah yang membuat kita itu hidupnya berkah. Maka intelektualitas dan rasionalitas itu kurang bermakna dalam kehidupan manusia. Manusia akan tercerabut dari akar kemanusiaannya tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Maka kalau ada sebuah lingkungan pesantren yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang punya spiritualitasnya kokoh sekali, maka disitulah ada keberkahan.
Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa hidup itu ada keberkahan ketika kita itu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ziyadatul khair, ada ziyadatul nikmah, ada ziyadatul sa'adah. Monggo Yai ngapunten dalam ngobrol-ngobrol mawon ya niki. Nggih, ngapunten. Nggih. Jadi saya lanjutkan. Kalau di lingkungan kita ini semakin banyak orang baik, kita akan terkawal. Tapi kalau di lingkungan kita ini banyak orang-orang yang moralnya hancur, moral kita pun juga akan terpengaruh untuk naudzubillah hancur pula. Kalau kita tidak memiliki satu kemampuan untuk menahan diri dalam lautan kehidupan manusia yang ada di sekitar kita, itu kita akan terjebak oleh situasi dan kondisi yang rusak itu. Nah, kita ini termasuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam lingkungan pesantren yang di sini dihuni oleh orang-orang yang selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berdoa bukan semata-mata santrinya yang ketika kehabisan bekal, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya terketuk hatinya. Enggak itu saja. Tapi yang dahsyat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya para kiai yang dekat dengan Allah. Maka kita diselamatkan oleh Allah. Maka jangan remehkan pesantren itu, karena pesantren ini adalah bangunan dari sebuah peradaban yang ibaratnya mendarah daging di bumi Nusantara ini yang tidak akan mudah dilenyapkan oleh siapapun ketika mereka tetap berusaha untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak akan bisa mudah dilepaskan oleh siapapun. Bahkan saya katakan bumi, paku buminya negara kita ini adalah pesantren. Kalau enggak ada pesantren, hancur sudah negara kita. Seperti negara-negara di Timur Tengah yang mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok orang. Tapi karena di negara kita ini menggunakan sebuah prinsip-prinsip tawasud, sikap moderat di tengah-tengah perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, ini sesungguhnya akan bisa memicu perpecahan. Ketika kita tidak memiliki sikap tawasud, sikap moderat di tengah-tengah perbedaan, kita enggak memiliki sikap tasamuh, kita enggak memiliki sikap toleran. Di tengah-tengah perbedaan, perbedaan adalah merupakan sebuah kekayaan bangsa dan negara kita ketika perbedaan itu dianggap sebagai sebuah potensi. Dan perbedaan-perbedaan itu di dalam membangun budaya dan peradaban di situ. Orang yang bisa menerima perbedaan, orang yang bisa membangun sikap moderasi, orang yang bisa membangun sikap harmoni, orang yang memiliki sikap proporsional, orang yang mau ta'awun, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dari mana? Mereka kebanyakan adalah dari pesantren. Sungguh luar biasa peran pesantren di dalam membangun bangsa dan negara kita ini. Bahkan peran pesantren bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk peradaban dunia. Maka kalau nanti suatu saat Yai Matin santrinya bukan lagi dari Indonesia, suatu saat bisa jadi nanti dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Thailand, dari Mesir, Palestina, pokoknya dari negara-negara Timur Tengah yang sekarang sedang bergejolak, kuliah di sini di Mahat Ali. Pulang dia akan menjadi duta-duta, ambasador-ambasador, Sunan Bejagung mewarnai dunia sehingga bisa menciptakan kehidupan damai di dunia.
Ini cita-cita besar kita loh ya. Cita-cita besar kita. Seperti halnya Unisma yang saat ini mahasiswanya dari 34 negara. Hampir 500 mahasiswa kita dari luar negeri. Dan itu kita godok, kita persiapkan agar supaya dia nanti akan bisa mewarnai dunia. Rusia boleh sekarang berkecamuk, tapi nanti lulusan Unisma ketika dia pulang akan menciptakan sebuah kedamaian di Rusia. Jadi mimpi kita, Sunan Bejagung yang memiliki distingsi tasawuf. Tasawuf dikemas dalam kajian-kajian modern. Ini akan lebih memiliki sebuah warna dalam kehidupan. Terobosan-terobosan, kajian-kajian modern, kajian-kajian tasawuf dalam perspektif modernitas. Itu sungguh nanti akan bisa mewarnai dalam kehidupan. Kalau sudah berbicara tentang tasawuf dalam konteks modernisasi, akan kembali ke Sunan Bejagung. Ini tantangan loh buat para dosen. Kalau sekarang misalnya bisa memunculkan, ya kalau mungkin tentang fikih peradaban, biarlah nanti ada urusannya yang terkait dengan persoalan konsentrasi ke fikih misalnya saja. Ini tasawuf dalam konteks yang lebih modern. Gimana kajian-kajian strategis itu dibangun? Ini harus selalu mengembangkan inspirasi itu. Lanjut Pak, saya sudah bicara jauh tapi ini belum dibuka sama sekali. Ini tadi masih intronya itu. Intronya sudah 10 menit Pak, kapan nanti selesainya gitu ya. Maaf. Yang pertama dulu Pak, ya ini terus terang, saya punya quote dalam hidup ini. Jadi quote saya ini yang memberikan motivasi saya. Orang berprestasi apabila banyak melakukan lompatan karya. Jangan sekedar jalan, tapi kita harus melompat. Harus melompat, kalau melompat berarti energi kita itu kuat. Kalau enggak kuat bisa jemping, bisa ambruk itu. Maka energi kita harus kuat. Bermuara dari positive thinking, berpikir positif. Saya yakin Mahat Ali enggak ada yang punya pikiran-pikiran negative thinking. Enggak ada yang punya pikiran-pikiran suudon, enggak ada yang punya pikiran-pikiran hasud atau dengki karena mereka memang bukan dilahirkan dari fakultas suudon. Selalu positive thinking. Ya Batin langsung kaget, apa ada fakultas suudon Prof itu ya. Fakultas suudon itu lahir dari pribadi-pribadi masing-masing. Karena apa? Mereka belum diterpa dengan berbagai macam nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah jauh dari mereka itu. Yang ada adalah aku dan kamu, bukan lagi kita bersama. Kalau kita berbicara tentang kita, damai ini. Tapi kalau sudah berbicara aku dan kamu, disitulah satu pemicu permusuhan karena kita selalu membedakan antara aku dan kamu. Tapi kalau sudah bicara tentang kita, betapa damai dan indahnya komunitas yang ada itu. Enggak ada perseteruan itu. Maka di sini saya katakan, ini positive thinking ini kunci utama loh. Hidup ini harus dikembangkan positive thinking di dalam membangun budaya dan peradaban. Karena apa? Positive thinking ini adalah tangga untuk menuju sebuah kemajuan. Coba bayangkan, kalau ada di antara kita yang negative thinking terus, itu sesungguhnya adalah penjara dalam hidupnya. Dia nggak akan maju-maju karena dia hanya sekedar memikirkan yang negatif-negatif bagi orang lain. Ini catatan loh ya bagi Mahat Ali. Anak-anak Mahat Ali, para santri, Anda dilahirkan dari Mahat Ali, bukan dari Fakultas Suudon. Ini. Saya tegaskan itu.
Positive thinking. Nanti akan saya sampaikan apa positive thinking itu. Kita membangun kreativitas, inovasi, produktivitas, melayani. Anak-anak santri, ini Pak Ainul Yakin, ini dari ISNU, Institut Nahdlatul Ulama IAIN Tuban. Ini beliau dulu wakil rektor 1, wakil ketua 1 dulu. Ini saya kenal lama dengan beliaunya. Jadi kreativitas. Meminit waktu ya, meminit waktu. Saya katakan begini, orang kreatif, orang inovatif, orang produktif, itu bermuara dari apa? Bermuara dari pengalaman. Bermuara dari pemahaman pengetahuan. Bermuara dari mereka mengikuti berbagai event. Dia akan kreatif, karena apa? Muncul yang disebut dengan inspirasi, muncul imajinasi. Imajinasi dan inspirasi tidak tiba-tiba hadir tanpa kita berproses dari sebuah pengalaman. Maka harus saya katakan, the all experienced children, seluruh pengalaman itu memberikan makna dalam kehidupan manusia. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Maka semakin banyak aktivitas di Mahat Ali ini, semakin muncul inspirasi-inspirasi itu. Nah ini nanti akan tergantung kepada dosen-dosennya. Kalau dosen-dosennya punya kreativitas tinggi, anak-anak juga kreativitas tinggi. Tapi kalau dosen-dosennya statis, anak-anak juga statis. Maka anak-anak Mahat Ali, kalau nggak ada tugas, harus minta tugas pada dosennya. Harus minta tugas, karena apa? Harus bilang dengan dosennya begini, Pak dosen, nyun sewu, saya kuliah ini adalah merupakan pilihan. Kalau saya nganggur, berarti sama dengan saya dibiarkan, maka berikanlah tugas kepada saya. Indah banget kan? Indah banget. Dosennya pasti senang. Mahasiswanya senep. Tapi ingat, walaupun senep itu yang disebut dengan learning process, proses pembelajaran. Semakin jungkir balik mahasantri itu, maka disitulah proses pendewasaan. Ada mental yang dibangun, ada pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun, ada tanggung jawab yang dibangun, dan ada satu keterampilan-keterampilan yang dibangun. Tapi ketika Anda sama sekali nggak ada tugas, lalu bagaimana saudara mengembangkan potensi yang ada pada diri saudara? Nggak akan terasa. Maka Allah menurunkan, menghadirkan manusia di bumi ini dengan kekuatan raksasa yang disebut dengan fitrah mukhalaqah. Kekuatan raksasa itu. Tapi fitrah mukhalaqah saja enggak cukup tanpa didukung dengan fitrah munazzalah. Kedua unsur inilah yang akan bisa menyelamatkan fitrah manusia. Fitrah manusia. Dan itu akan bisa terselamatkan hanya melalui education, melalui tarbiyah, melalui taklim, dan melalui ta'dib. Itu. Dan yang mengerti taklim, tarbiyah, dan ta'dib itu adalah pesantren. Di luar pesantren tidak mengerti. Maka bersyukur saudara. Begitu. Ini masih bicara kuat ini. Melayani. Menyenangkan ini menyenangkan. Maka buatlah senang di antara kita semuanya. Buat senang. Itu. Sesamanya buat senang. Maka enggak perlu ada yang gatel hati. Buat senang, senyum. Kalau misalnya ada yang enggak bisa senyum, beli cermin yang besar. Untuk latihan di kamar agar supaya hadirnya di tengah-tengah masyarakat itu murah senyum. Nyuwun sewu, murabi kita, kiai kita, Yai Matin, murah senyumnya luar biasa beliau. Saya bukan berarti karena ada di hadapan beliau, benar. Beliau itu ketemu siapa aja murah senyum.
ketemu santrinya, senyum juga. Beliau luar biasa. Maka senyum itu kan sedekah itu. Dan itu menyenangkan banyak orang. Dan kalau sudah banyak orang disenangkan, yang disenangkan itu akan berdoa kepada mereka yang menyenangkan. Dasarnya seperti itu. Lanjut Pak. Positive thinking. Nah, energi positif, ini saya yakin juga ada dalam kajian kitab ya. Dalam kajian kitab pasti ada ini. Jadilah manusia bermanfaat bagi orang lain, minimal tidak merugikannya. Mau hadir kita di tengah-tengah masyarakat mau justru merugikan orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain, minimal tidak menyakitinya. Indah kan? Indah banget. Ini tasawuf banget lah kira-kira. Saya mengerti bahwa saya akan hadir ke sini sedikit banyak saya bawa tasawuf ke sini. Itu. Terus di sini nih, pujilah kebaikannya minimal tidak mencaci keburukannya. Indah bukan? Indah banget. Indah banget. Ringan, hidup kita itu tenang. Hidup kita selalu memberikan solusi. Bukan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Nyun sewu ya, ada di antara kita di dalam grup itu, ada yang bicaranya keras, kasar, serba salah orang lain itu. Tapi yang paling hebat, dirinya yang paling hebat, coba. Sedangkan dirinya sebetulnya justru menjadi benalu dia berada dalam grup itu. Coba, tapi dia nggak menyadari akan itu. Maka inilah sesungguhnya energi yang positif. Positif. Itu. Ini insya Allah di dalam Ihya Ulumuddin kok ini. Kajian-kajian ini. Saya dulu ngaji Ihya Ulumuddin itu ke Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Ya jadi santri lah. Jadi santri itu enggak ada, bekas santri itu enggak ada loh. Apa ada bekas santri? Enggak ada. Siapa yang mengatakan saya mantan santri? Lalu sekarang saya menjadi apa? Itu. Enggak ada. Saya sampai sekarang saya katakan saya adalah santri. Dan sekarang saya adalah Ketua Presidium Nasional Alumni Pesantren Tebuireng Jombang. Santri ini, ketika saya dikatakan itu alumni Tebuireng, alumni, enggak, saya enggak alumni, saya santri Tebuireng. Begitu. Jadi jangan pernah bilang kita ini alumni, tapi kita ini adalah santri, santrinya Mbah Yai Matin. Begitu. Mudah-mudahan saya juga diakui sebagai santrinya beliau. Ini, jadi lanjut Pak, lanjut. Nah, makna budaya, keseluruhan sikap dan pola perilaku, ini abstrak. Budaya abstrak. Sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan. Sikap dan perilaku. Orang itu akhlaknya terpuji, cara bicaranya santun. Ketika ada orang, kelihatan lagi mereka tawadhu. Ini, yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Berbeda dengan peradaban. Peradaban itu lebih cenderung kepada kemajuan dan kemajuan. Ini sikap dan perilaku. Misalnya, nanti saya akan berikan contoh-contoh dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut, Pak. Peradaban, makna peradaban, ini ilmunya Bapak Ibu semua dan para santri. Merujuk pada makna peradaban seperti hadarah, thaqafah, ada umron, dan sebagainya. Namun istilah yang secara substansial sesuai dengan watak Islam adalah tamadun. Ini pemikirannya Yejar Kasih. Naqib al-Atas menjelaskan tamadun memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Ini sudah tampak itu, sudah mulai tampak. Ibaratnya begitu, budaya dari proses, peradaban adalah outcome-nya dari sebuah budaya itu. Nah,
Kiai Zarkasi juga menjelaskan, lebih jauh menjelaskan bahwa dari sisi kebahasaan akar kata tamadun dapat dilacak dari kata din yang berarti agama. Berarti agama kita ini betul-betul menjadi sumber inspirasi di dalam membangun sebuah peradaban. Peradaban. Maka tadi saya katakan, Indonesia yang dibangun dari strata social capital, lembaga-lembaga pendidikan pesantren, sejak sebelum merdeka, sampai sekarang merdeka, yang bahkan kapan hari, nyuwun saya Bu Yai Matin, saya sama sekali sebetulnya tidak setuju kalau pondok pesantren itu diatur dengan undang-undang itu. Karena apa? Itu memiliki nilai dasar yang sangat politis. Walaupun ada kecenderungan pondok pesantren yang memiliki persyaratan ini akan disumbang oleh pemerintah. Tapi apakah juga disumbang terus-menerus? Belum tentu. Belum tentu. Tapi ingat bahwa di dalam pesantren itu perlu menyelenggarakan ada pendidikan vokasi, keterampilan. Ada pilihan-pilihan di situ. Jadi ada vokasi. Saya khawatir nanti yang kajian-kajian kutubu turosnya ini akan hilang sedikit demi sedikit, dia akan lebih condong ke persoalan vokasi. Lama-kelamaan akan menjadi sekuler. 20-30 tahun yang akan datang ketika kiai tidak mampu mempertahankan posisi eksistensi kutubu turos, maka negara kita akan menjadi negara sekuler. Bahaya kita ini. Jadi kita ini jangan main pragmatis. Sesaat, nanti aku dapat duit, tapi setelah itu ternyata justru pesantren tererosi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Tapi pesantren selama ini telah mampu berdiri dengan kekuatan dan sekaligus spirit dari para kiai di dalam melakukan riyadhah dan tetap berdiri tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak mudah loh ini, enggak mudah. Apalagi sekarang ini dikasih syarat-syarat. Mau mendirikan pesantren, syaratnya harus ini. Syaratnya harus ini, syaratnya harus ini, syaratnya harus ini. Nanti lama-kelamaan pesantren akan redup untuk bisa berdiri. Nudzubillah min dzalik. Ini memang harus kita waspadai semuanya. Jadi saya menggembur-gemburkan ini di pondok-pondok pesantren supaya pesantren waspada, jangan sampai kajian-kajian kutubut turos dengan konsep al-muhafadzatu al-qadimis salih wal ahdu bil jadil aslah ini nanti tidak bisa dipertahankan dengan bagus. Maka sekarang ada modernisasi, ada pesantren kholaf. Ini kan sudah mulai bergeser kan, sedikit demi sedikit. Mulai bergeser sedikit demi sedikit. Kita enggak tahu bagaimana generasi kita 25 dan sampai 50 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan mulai sekarang. Lanjut Pak. Nah, budaya dan peradaban akan bisa lebih bagus, ini harus diawali dengan change, perubahan. Perubahan memang, di era modern perubahan. Tetapi secara substantif nilai-nilai luhur yang ada dalam pesantren dengan konsep tadi, al-muhafadzah tadi. Al-muhafadzah al-qadimis sholeh itu jangan diterapkan di masjid. Kalau diterapkan di masjid, datang membawa sandal jelek, pulang membawa sandal yang baik. Ini al-muhafadzah ini. Wah kacau kalau nanti seperti ini. Tapi di pesantren tidak ada lah, seperti itu. Enggak ada itu. Karena enggak ada sandal yang baik. Jadi saya kadang-kadang begini, ya maaf ya, kalau di pesantren tidak ada. Tapi kalau melihat di perkotaan-perkotaan, ada sepatu yang bagus, enggak akan aman. Itu konsep al-muhafadzah dia terapkan. Datang, bawa sandal jepit, pulang bawa sepatu yang harganya jutaan. Al-muhafadzah itu. Tapi diterapkan tidak pada tempatnya itu. Grow. Jadi bagaimana kalau sudah berubah, tumbuh dan berkembang? Karena apa? Ini menghasilkan reformasi ini. Kalau sudah begitu, develop dan sustainability. Arahnya pada pembangunan budaya dan peradaban. Tapi ingat bahwa
ruh al-muhafadzah tadi itu harus tetap dijaga, jangan sampai tidak. Memang hidup adalah perubahan, hidup adalah kemajuan, hidup adalah progresivitas, hidup adalah nilai tambah, itu hidup. Kalau hidup nggak ada nilai tambah, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, bukan hidup. Berarti mereka tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau hidup itu tetap. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini lanjut saja, lanjut. Nah, ini tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa sekarang di era globalisasi, di era revolusi industri, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration, ini harus dibangun. Sebagai mahasiswa, sebagai mahasantri, kajian-kajiannya kutubuturos yang lebih sofistik, tapi kajian-kajian itu bukan untuk dirinya loh ya. Tapi kajian-kajian itu juga harus diekspos kepada orang lain. Dan di sini menggunakan komunikasi. Komunikasi harus dikembangkan. Mahasantri nggak boleh ikut aliran kebatinan. Sampai mahasantri mengikuti aliran kebatinan, saya khawatir nanti menjadi kiai, nanti akan mengatakan, ngerti kan santri apa yang Pak Yai batin? Kan kacau itu nanti. Maka ini latihan di sini, latihan untuk melakukan kajian-kajian kutubuturos. Maka yang saya gambarkan ketika matali adalah baksul masail, baksul masail, baksul masail. Ini dalam rangka untuk ini, critical thinking. Nah sekarang saya tanya pada para santri. Santri ini dipengaruhi oleh bacaan atau mengkritik bacaan? Ayo, jujur. Coba para santri, saya tidak mau bicara santriwan santriwati. Saya hanya bilang santri saja. Kalau santriwati itu sama dengan melecehkan seorang perempuan. Insya Allah Gus Najib di sini kan panggilannya santri saja kan? Kan tidak ada santriwati kan? Enggak ada, jangan Gus. Jadi santri gitu aja lah, enggak perlu santriwan santriwati. Kalau saya safari ke pondok-pondok pesantren, kok kemudian di situ disebut para santriwan dan santriwati yang saya cintai. Santriwati, saya bilang itu. Ini pelecehan santri perempuan ini. Santriwani ya, wani pada ustadznya. Coba para santri, yang perempuan dulu saya katakan. Saudara banyak dipengaruhi buku atau saudara mengkritik buku? Ayo, jujur aja, jujur. Dipengaruhi masih jadi konsumen. Para santri laki-laki, mengkritik atau dipengaruhi? Benar mengkritik. Ini ada dosanya loh di depan ini. Mengkritik apa dipengaruhi? Dipengaruhi coba. Ini antara dipengaruhi dengan mengkritik itu enggak jelas. Jadi baena-baena dia itu. Jadi orang harus jelas gitu ya. Iya, tidak, begitu. Kalau kita ini masih dipengaruhi, kita masih konsumen loh. Kita belum produsen. Sebagai seorang maha harusnya dia mengkritik. Ini loh, critical thinking ini. Tapi untuk mengkritik juga tidak mudah karena apa? Harus banyak bacaan. Banyak literer, banyak literasi yang harus dibangun. Tapi ketika santri saya yakin banyak membaca, dia akan kaya khazanah keilmuan. Dan itu bagian dari membangun peradaban ke depan. Lanjut, Pak. Nah, modal yang harus dimiliki untuk membangun budaya dan peradaban, saya tidak akan bicara semuanya, ini banyak. Saya semangat sebetulnya, tapi kan lihat waktu. Jadi, modal yang harus dimiliki untuk membangun budaya dan peradaban, intellectual capital. Ini yang tadi saya katakan.
modal intelektual. Modal intelektual itu begini, saudara, katakanlah berbicara tentang prinsip-prinsip tasawuf. Saudara dekati dengan pendekatannya berbagai macam ilmuwan. Saudara kumpulkan 5 sampai 10 sampai 15 ilmuwan tentang prinsip-prinsip tasawuf. Dilihat dari berbagai sisi di situ. Modal intelektualnya sangat kokoh. Tapi kalau cukup dengan satu saja buku yang dibaca, yang kadangkala referensi yang diberikan oleh dosen, gimana kita ini mau mengembangkan khazanah pemikiran? Kering kita akan pemikiran keilmuan. Modal intelektual, ini kunci. Di mana saja, kalau ada masyarakat yang modal intelektualitasnya bagus, masyarakat akan maju dengan cepat. Tapi kalau di situ yang terdidik itu sangat sedikit, juga tidak akan maju-maju desa itu. Itu prototipe kehidupan manusia. Betapa pentingnya kualitas SDM, betapa pentingnya intelektual capital. Orang akan bisa membangun masyarakat, mengubah masyarakat. Mengubah Indonesia, mengubah dunia, dibutuhkan intellectual capital. Modal intelektual. Maka Yai Matin ini mendorong Gus Najib segera selesai itu. Itu diantaranya juga ini, ngejar ini loh. Ngejar ini Gus. Jadi semakin diasah ini nanti. Ini bukan hanya Gus Najib loh ini. Ini kiai-kiai yang di depan ini juga segera selesai ini. Kalau nggak selesai gawat ini. Jadi yang kedua, intellectual capital nggak cukup tanpa didukung dengan managerial capital. Managerial capital inilah yang mampu mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Manager. Intellectual capital belum tentu. Dia bisa jadi menjadi seorang intellectual capital ketika dia menulis. Tapi suruh berbicara, dia juga tidak bagus dalam cara bicaranya. Tapi ada pula yang manajerialnya bagus, intelektual capitalnya rendah. Itu juga ada. Begitu. Nah ini kalau bisa digabung, ya intelektualnya bagus, manajerial capitalnya juga bagus. Hebat nanti. Seperti itu. Social capital, sistem komunikasi, membangun relasi, bagus juga. Inilah yang sesungguhnya. Kalau sudah ada orang yang punya kemampuan ini, intelektual capitalnya bagus, managerial capitalnya bagus, social capitalnya bagus, technological capitalnya bagus, networkingnya bagus, spiritualnya bagus, inilah dambaan dari para calon mertua. Siapa yang tidak rindu terhadap calon menantu yang seperti ini coba? Loh, calon mertua itu merindukan ini loh. Maka Mas santri harus siap-siap ini. Andai kan ada di sini, oh ya, nggak enak saya. Saya juga punya anak laki-laki yang masih belum nikah kok. Tapi kira-kira kalau sudah saya berbicara ini, mau calonnya, mesti harus pikir-pikir dulu. Saya nggak punya itu semua. Wah, nggak layak untuk jadi gitu ya. Tapi saya udah bilang Yai sama anak saya, Le, kamu jangan nyari sendiri, Abah yang nyarikan nanti. Saya carikan yang dia hafal Al-Quran. Itu saya berpikir begitu. Karena saya memiliki obsesi untuk mendirikan pesantren. Saya punya obsesi itu. Maka anak saya juga saya dorong untuk tahfidz. Yang perempuan, sekarang masih di SMA tapi sudah 20 juz lah. Itu saya dorong untuk tahfidz. Nah masnya itu yang ikut saya sekarang, kamu jangan cari. Tapi nanti gimana bakal aku nggak tahu? Tahu nanti, fotonya tak kasih tahu. Saya bilang, ya bilang siap, ya udah siap. Yai Matin kalau ada stok enggak apa-apa Yai. Tapi memang juga ada kriteria ya. Ada kriteria kira-kira masuk enggak kriterianya gitu. Itu. Jadi kapan dia sekarang sudah mau lulus S1,
tapi dia masih berharap nanti akan lanjutkan S2 dulu di luar negeri. Setelah itu dia baru, saya minta kalau Abah dulu dikuliahkan sampai S1, anak-anak Abah harus S2 minimal. Syukur-syukur sampai S3. Saya bilang begitu. Nah, dia harus nurut saya dulu, pokoknya kuliah dulu sampai S2, nanti baru nikah. Jadi yang pertama juga begitu, dulu setelah selesai S2 baru nikah. Yang pertama, sekarang di Jogja. Ini modal ini. Jadi kalau mau bangun budaya dan peradaban, ini modalnya ini. Terkait dengan persoalan teknologi, modalnya ini. Jadi enggak bisa tidak. Ilmu. Likuli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Ilmu untuk ke sana. Dan ilmu ini berimplikasi apa? Wawasan semakin luas, etos kerja semakin bagus, cara pengabdiannya juga kualitasnya bagus, ya, kualitas hidupnya juga bagus. Artinya apa? Orang yang berilmu nggak ada yang miskin. Orang yang berilmu pasti kaya-kaya mereka. Kualitas hidupnya bagus. Tapi yang kelima adalah taqwallah. Dia semakin bertakwa kepada Allah karena ilmu. 5 implikasi dari ilmu yang dimiliki oleh manusia. Maka Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum, itu tadi. Utul ilma darajat. Jadi maksud saya tadi dilanjutkan oleh para santri tapi enggak dilanjut ya. Jadi santrinya ini memang ini lugu-lugu ya. Lugu-lugu. Oh baik, lanjut Pak. Maaf Pak. Yang tadi. Ini ya. Tolong ya. Spiritual ini tidak selalu dimiliki oleh mahasiswa. Dan ini hanya banyak dimiliki oleh para santri. Saya memberikan ibarat begini ya. Hidup kita ini hadir dalam quote saya tadi. Menyenangkan orang lain. Ketika kita ketemu, menyenangkan orang. Bukan ketika ketemu, malah gatel hati ke orang. Ngerti gatel hati? Itu bahasa sini, menyakitkan hati orang. Pokoknya setiap ketemu, ngomong, menyakitkan hati. Ini bukan watak orang yang punya spiritualitas yang bagus. Orang yang punya spiritualitas yang bagus, ketemu orang, senyum menyenangkan. Ada sesuatu, dia bisa suka membantu orang lain. Disitulah tadi saya katakan, orang yang senang, bibirnya selalu memantulkan kebahagiaan-kebahagiaan. Dan kebahagiaan-kebahagiaan itulah doa. Percaya enggak dengan itu? Kalau enggak percaya bukan santri. Berarti seperti saya memaksa saudara untuk menjadi santri. Itu. Jadi ini, spiritual ini. Lanjut Pak. Lewati Pak ini. Nah, pemikiran dan pemikiran Islam yang melahirkan peradaban. Pemikiran wujud batiniah yang ada dalam diri manusia yang sangat eksistensial. Berperan membentuk, mempertahankan dan mengembangkan apa yang ada pada suatu komunitas. Seperti kejayaan, keruntuhan, dan keadaan masa depan dunia. Pemikiran Islam berbeda lagi. Keseluruhan pemikiran yang terjadi di dalam komunitas Islam, masa pertumbuhan, perkembangan, kemunduran selama 15 abad. Ini. Pemikiran mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan suatu komunitas tertentu, bahkan terhadap kehidupan umat manusia dalam cakupan yang lebih luas pemikiran. Memicu budaya dan peradaban. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini pemikiran, Pemikiran mendorong terjadinya apa? Kreativitas, dinamika, produktivitas, dan kekuatan. Dasarnya pemikiran manusia. Ini harus diasah terus. Semakin ikro, dan ikro. Ikro bukan hanya kutubiah, bukan. Tetapi juga ikro terhadap realitas sosial. Realitas sosial justru menjadi sebuah ladang yang subur bagi kita untuk ikro. Ini. Membangun ini.
membangun kekuatan. Sedangkan peradaban ini, ya ini, agama, iptek, politik, ekonomi, sosial, budaya, inilah sesungguhnya hasilnya. Jadi kalau sudah agama itu peradaban. Ingat, ketika Rasulullah menyampaikan pesannya kepada umatnya pada saat itu, utlubul ilma walau bisin. Apakah kemudian di Cina itu banyak orang muslimnya? Enggak. Yang banyak adalah justru ateis. Tanpa agama. Tapi di sana itu yang berkembang adalah budaya dan peradabannya sudah sangat tinggi. Disinilah kemudian Rasulullah tidak melihat dari sisi husnul muamalah. Husnul muamalah. Dalam konteks muamalah silakan lintas agama, lintas negara, no problem. Mau belajar kepada orang ateis sekalipun, orang sekuler sekalipun, no problem. Dalam pengembangan budaya dan peradaban. Ini, budaya dan peradaban, ekonomi, politik, iptek misalnya, kalau agama ya hati-hati mau belajar ke sana. Belajar ke pesantren Sunan Bejagung saja, kalau agama. Tapi kalau yang lain-lainnya silahkan. Silahkan. Itulah betapa arifnya Rasulullah untuk melihat satu fenomena yang berkembang di dunia ini. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dahsyat itu, beliau pun juga telah memotret keadaan itu, kemudian umatnya diberikan motivasi untuk belajar ke Cina. Dan Cina memang sekarang menjadi negara macan Asia termasuk Jepang. Bahkan Amerika Serikat sekarang, ini khawatir loh dengan perkembangan Cina dan Jepang. Nanti Cina dan Jepang akan menjadi negara adik kuasa di dunia. Karena dia telah mampu menguasai seluruh kepala keluarga di dunia. Dari mana dia kuasai? Dibanding dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak menguasai kepala keluarga di dunia ini. Yang menguasai adalah Jepang dan Cina. Dari mana menguasai? Dari teknologi. Amerika Serikat memiliki high-tech, teknologi tinggi terutama dalam bidang pertempuran. Pesawat, dan lain sebagainya. Pokoknya alat-alat perang, alat-alat tempur, Amerika Serikatlah yang menjadi negara adik kuasa. Tapi itu bagian dari peradaban. Bagian dari peradaban. Tapi tidak setiap negara mampu membeli apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Negaranya miskin, dari mana dia punya duit? Begitu. Tapi kalau kepala keluarga bisa dikuasai oleh Jepang dan Cina, karena apa? Rice poker, magicom, magic jar, semuanya masuk kepada rumah tangga seluruh kepala keluarga di dunia. Iya enggak? Loh, ini kecil ya. Tapi akumulasinya itu menjadi besar. Itu peradaban. Kemajuan teknologi jangan dilihat dari high-tech-nya saja, tapi penguasaan mereka terhadap ekonomi dunia. Inilah yang justru menjadi satu pemicu Amerika Serikat begitu sensitifnya terhadap Cina dan Jepang. Gitu. Ini peradaban ini. Nah kalau mahasiswa santri kan jarang diajari seperti ini kan. Nah saya kuliah ini ya namanya kuliah umum kan. Ngoten ya iki. Jadi kalau bahasan Kutubut Turas sudah ahlinya lah gitu ya. Kalau pemikirannya Syekh Nawawi misalnya saja, kemudian juga Ihya Ulumuddin, apa itu Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu sudah makanannya saudara lah kira-kira begitu. Karena sekarang adalah stadium general ya, saya bicara yang umum-umum, yang sekiranya saudara nggak menguasai, saya menguasai begitu. Sehingga kelihatan saya pinter gitu. Jadi itu strateginya profesor begitu. Itu ya. Lanjut.
Ini kalau tak teruskan nanti nggak mari-mari nanti. Ayo lanjut Pak, sudah ya? Oke. Baik. Saudara, saya yakin sudah mengerti bagaimana sejarah pemikiran peradaban Islam mulai dari pertumbuhan, mulai dari kemajuan sampai kemunduran bangkit kembali. Islam pernah jaya, pernah menjadi kejayaan emas pada saat itu ada di Islam. Jadi mulai dari Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain sebagainya telah melahirkan berbagai macam pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya pada saat perang salib lah yang membuat umat Islam pada saat itu mengalami satu kejumudan pemikiran. Karena seluruh referensi dibakar habis oleh orang-orang orientalis pada saat itu. Mundur ini. Tapi Barat sudah mulai menguasai, karena apa? Saya seringkali ketemu orang-orang Barat ya. Dia itu sekuler. Dia itu ateis. Dia itu Kristen. Dia itu Protestan. Dia Hindu, dia Buddha. Tapi luar biasa penguasaan bahasa Arabnya. Luar biasa. Pernah duta besar Belanda datang ke Unisma. Dia sambutan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu kan mengecilkan kita itu. Mengecilkan kita itu. Coba, dengan bahasa Arab, dia kuasa itu. Maka kita sekarang juga jangan sampai kemudian kalah dengan mereka, bahasa mereka harus kita kuasai. Begitu. Jadi jangan hanya Arab yang dikuasai. Maka sekarang perkembangan teknologi informasi yang hampir semuanya dari Barat. Banyak diadaptasi oleh Jepang dan Cina. Gitu ya, itu adalah bagian dari upaya untuk memajukan sebuah budaya dan peradaban. Maka umat Islam tidak boleh kemudian statis, harus bangkit sekarang. Bangkit dan bangkit untuk bersanding dengan mereka. Berkolaborasi dengan mereka dengan konsep husnul muamalah. Husnul muamalah. Jadi orang itu, maaf ini, orang wafat, seringkali kita doakan mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Tapi kita belum melihat bagaimana husnul muamalah dan husnul ibadahnya. Tapi namanya doa kan boleh-boleh saja kan. Tapi enggak, ya kita kembalikan lagi lah. Kita ini kan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Masalah dosa, dosa besar, dosa kecil. Kalau Allah memberikan maghfirah, ya itu kehendak Tuhan kan. Kehendak Tuhan. Kita enggak boleh maksa. Siapa tahu pada saat dia dipanggil oleh Allah, pada saat itu dia membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari rentetan panjang yang telah beliau alami yang kurang bagus, tapi pada saat menjelang wafatnya membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itulah dunia. Lanjut Pak. Nah, kekuatan dari dalam itu tadi dari eksternal. Apresiasi terhadap kedudukan dan fungsi akal ini harus didudukkan betul. Fungsi akal. Sikap dasar Islam yang menyintai ilmu pengetahuan. Ini akal, ini ilmu. Kemudian wawasan keilmuan Islam berwatak kosmopolit. Sekarang ini sudah mulai berpikir yang lebih trans, Maka tadi saya katakan bicara fikih peradaban, fikih budaya misalnya. Walaupun pada saat itu sudah dimulai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud dengan istilah fikih sosial. Misalnya saja begitu. Sekarang harus muncul fikih peradaban, ada fikih budaya misalnya. Kalau fikih politik sudah lah itu ya, sudah banyak dikaji. Tapi sekarang sudah mulai bergeser menuju ke situ. Maka menurut saya Mahasantri ini akan memunculkan sesuatu yang baru dalam membangun sebuah peradaban ini. Kajian-kajian. Andekan dalam satu angkatan itu menghasilkan satu pemikiran-pemikiran yang lebih dasar untuk memodernisasi ilmu ilmu tasawuf ini. Ini nanti akan menjadi booming loh itu. Jadi booming. Ini tergantung nanti kepada bagaimana dosanya mendrive. Jadi kalau bisa dalam 1 tahun memunculkan satu gagasan, memodernisasi ilmu tasawuf.
kemudian diekspos di media. Ini sumber utamanya dari Sunan Bejagung. Saya yakin Yai Matin akan semakin tersenyum. Karena apa? Kekuatan energi pesantren Sunan Bejagung ini akan semakin menggeliat. Karena apa? Ide-ide hebat dari para mahasantri dan dosennya. Udahlah, nggak perlu muluk-muluk menurut saya. Setiap angkatan memunculkan 2 ide besar. Menjadi sebuah karya ilmiah besar. Dalam kuliah itu, arahkan ke situ. Ini mumpung apa? Punya kebebasan kita untuk mendraft terhadap kurikulum itu. Kan hegemoni dari Kementerian Agama kan tidak terlalu kuat kan? Anggaplah kurikulum Kementerian Agama itu adalah standar minimal itu. Jangan terlalu dipegang teguh itu, jangan terlalu dipegang teguh. Semakin dipegang teguh, semakin nggak akan maju lembaga ini. Ya ini memang pola pikir sing rada-rada gila-gila dikit lah ya kira-kira nyuwun sewu ya. Agak gila-gila dikit. Pokoknya kalau sudah Rektor Unisma yang dihadirkan itu suruh agak gila-gila dikit. Jumping-jumping lah, agak jumping-jumping dikit. Lompat-lompat dikit begitu. Jadi kita memang harus memiliki satu kemampuan untuk mendrive, untuk mengembangkan. Tidak bisa tidak. Nanti kalau hanya terhegemoni oleh kurikulum, nggak maju-maju, maaf Bapak Ibu, nggak maju-maju. Kita harus keluar dari zona nyaman, out of the box, pola pikir kita. Kosmopolit, berpikir dipandang dan dinilai sebagai ibadah, jelas ini ya, menghargai orang yang berilmu sebagai manusia unggulan. Jelas, lanjut Pak. Nah, ini daya dorong dari luarnya, interaksi kultural dengan peradaban maju sekitarnya ini jelas, percepatan dan pemerataan informasi keilmuan melalui translasi. Jadi translasi ini harus dikembangkan. Itu kalau dalam bahasa lain disebut dengan ya interpretasi, penafsiran itulah ya. Peranan intelektual non-muslim dan birokrasi pemerintahan, berdirinya lembaga-lembaga keilmuan dan pendidikan. Maaf, ini Bapak Ibu sekalian, peranan intelektual non-muslim dalam birokrasi pemerintahan, ini pun seringkali juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengisi politik pendidikan di Indonesia. Berbeda ya dengan istilah pendidikan politik dengan istilah politik pendidikan. Saya pernah menulis di dalam sebuah teroka tentang politik pendidikan. Mau dibawa kemana sesungguhnya Indonesia itu. Berbeda dengan pendidikan politik. Karena di situ ada unsur-unsur politik yang dibangun. Lanjut Pak. Nah ini nilai-nilai kosmopolitan pada Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini jelas ini. Jadi tawasud, tawazun, iktidal, tasamuh, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini kosmopolit banget ini. Amerika Serikat spiritnya yang didengung-dengungkan ini. Tapi implementasinya jauh dari ini. Tapi kalau Indonesia yang digagas, yang dikemas, yang dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah ini. Tapi kalau yang dua organisasi besar ini misalnya tidak ada di Indonesia, enggak tahu Indonesia seperti apa. Ini paku buminya ini. Menjadi kosmopolitan Ahlussunnah wal Jamaahnya juga ini. Maka nyun sewu ya di Unisma ruhnya ini. Ini built-in di dalam semua proses pembelajaran adalah ini. Apalagi kami sudah mendeklar wakil presiden datang di Unisma, mendeklar bahwa Unisma menjadi pelopor anti radikalisme intoleran di Indonesia. Ini. Jadi kami semakin strong, semakin kuat untuk menggembor-gemborkan itu. Bahkan suatu saat ada peristiwa mahasiswa Papua dengan Malang dan Surabaya, benturan yang sangat dahsyat pada saat itu. Saya menggelurakan sebuah video yang terkait dengan ajakan untuk memiliki sikap moderat, sikap toleran, sikap harmoni, dan bisa mendudukkan dirinya secara proporsional
Kita mulai dari Sabang sampai Merauke, ini adalah bangsa Indonesia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah satu, yakni Indonesia. Maka jangan ada yang disakiti, jangan ada yang dinodai, karena mereka adalah saudara kita. Itu pernah saya gelorakan itu di dalam sebuah video saya. Di situ yang kemudian ditangkap oleh teman-teman Jakarta, masuklah kelihatannya ke Pak Wapres, ketika Pak Wapres ada utusan khusus menyampaikan pada kami pada saat itu, langsung kami buat sebuah buku khusus tentang moderasi beragama di Universitas Islam Malang, dan Wakil Presiden datang, langsung beliau mengesahkan Unisma sebagai kampus pelopor anti radikalisme intoleran itu tadi. Jadi ini gagasan-gagasan besar untuk membangun bangsa dan negara. Lanjut, Pak. Nah ini apapun sekarang harus kita waspadai. Bagaimana Mahat Ali justru akan bisa membangun teknologi informasi melalui web untuk belajar Islam moderat. Dan mengkonter terhadap isu-isu yang ekstrim. Atau konten-konten itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Lanjut, Pak. Oke, sebelumnya tadi sebetulnya masih ada lagi, tapi kita lewatin aja. Lewatin. Nah ini, University Character ini, Islamic University. Maaf, ini bagian dari Islamic University. Memang agak berat, baik dari sisi culture, dari sisi akademik, manajerial, reputasi dan lain sebagainya ini. Ini memang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Di sini harus ada distingsi. Tasawuf, tapi akan lebih khusus lagi, apalagi. Harus ada itu, harus ada. Jadi itu nanti akan membangun karakter di situ. Jadi membangun sebuah karakter. Kemudian juga sikap-sikap arif dan bijak. Karena kita di tengah-tengah masyarakat multicultural ini. Kemudian di sini ada manajerial, dia harus menjadi sound university governance. Jadi bagaimana supaya kita bisa menggelorakan prinsip-prinsip yang kita miliki. Kemudian ya ini, kita harus masuk ke, ya kok itu Pak ya, lompat-lompat Pak ya. Oke, mau ngajak cepat nih yang jelas. Jadi ini maksud saya, bagaimana supaya Mahat Ali ini tidak hanya berkutat di dalam, tapi juga ekspansi ke luar negeri. Mengajak. Lanjut Pak. Oh ya, berarti setelah ini. Nah ini sumbangan terhadap peradaban dunia ini. Ini contoh lah ini ya. Jadi universitas menggagas dialog dalam konteks multikulturalisme, jadi dialog tentang perdamaian, lanjut. Bahkan saya saat itu, sebelum COVID-19, saya itu sudah mengundang raja-raja se-Asia Tenggara. Dan yang sudah daftar itu 44 raja se-Asia Tenggara, yang sudah daftar di Unisma. Tanggal 28 maunya kami laksanakan pada bulan April 2020. Ternyata COVID-19 tiba. Di situ saya punya gagasan besar. Gagasan besar saya adalah bagaimana raja-raja itu punya komitmen membangun Unisma dan memindahkan kebesaran Al-Azhar Mesir di Unisma Malang. Itu tekad saya sebetulnya. Jadi kalau supporting pengembangan, raja-raja itu kan kaya-kaya ya, kaya-kaya. Ini moderasi itu memang selalu dicintai oleh Allah itu. Berbeda dengan orang-orang yang justru membawa sebuah satu sikap dan perilaku yang menimbulkan ekses-ekses itu. Lanjut. Nah, ini contoh ini, pendidikan budaya dan peradaban. Kami pernah didatangi oleh 44 rektor dunia. Jadi sedunia hadir di kampus Universitas Islam Malang pada saat ini hadir. Ini berbagai macam benderanya yang kita tampilkan ini. Ini dalam rangka untuk membangun budaya dan peradaban. Sampai nyuwun sewu, satu rektor yang hadir di sini,
saya minta didampingi mahasiswa saya 1 S1. Pada saat dia datang didampingi 1 mahasiswa, sampai pulang dia didampingi terus oleh mahasiswa itu sehingga kami nggak repot. Yang membawakan tasnya, yang menyiapkan tempatnya, dan lain sebagainya, yang memfasilitasi dia. Ternyata apa? Dari 44 rektor tadi itu, 25 rektor memberikan beasiswa kepada mahasiswa saya untuk keluar negeri. Itu cara saya untuk bagaimana supaya membangun peradaban dunia. Akale akeh kudunan rektor itu akale kudu akeh gitu ya, kudu akeh akale. Jadi saya briefing dulu, kamu layani dengan bagus, buat mereka terkesan, lalu tanyakan bagaimana perkembangan perguruan tinggi di sana, mau minta apa saja di Malang ini kamu turutin saja, toh ada mobil kamu antarkan kemana saja. Ketika dia sudah sayonara di bandara dengan kata-kata iyo, kamu kan saya kasih beasiswa di perguruan tinggi saya. Gratis silakan berangkat ke sana. Pada saat ada 25 mahasiswa. Setelah itu lulus dia akan saya tarik menjadi dosen Unisma. Jadi enak kan? Jadi memang harus pandai-pandainya mengolah gitu ya, pandai-pandainya mengolah. Jadi kalau ada event begini, saya tidak hanya show of force, ini masih pada zamannya Pak Lukman Saifuddin. Saya tidak hanya show of force, enggak. Tapi punya makna dalam kegiatan ini. Jadi kita boleh habis ratusan juta, tapi dampaknya juga sangat besar bagi kampus Universitas Islam Malang. Melompati perguruan tinggi sebelah yang dulu antara langit dengan bumi. Bahkan hari ini saya sudah nge-share, kita masuk perguruan tinggi Islam dunia, kita masuk di urutan 33 dunia. Perguruan tinggi Islam sedunia. Yai Matin pas Al-Azhar Mesir di bawahnya pas Unisma. Ternyata Unisma masih di atasnya Al-Azhar Mesir. Itu. Ya itulah, ini karena apa ya? Itu karena kebersamaan yang kita bangun, bukan karena rektornya yang hebat, gitu. Karena kebersamaan yang kita bangun. Lanjut, Pak. Nah, operasionalisasi sumbangan pendidikan untuk peradaban seperti ini. Jadi, generasi emas Indonesia yang kita persiapkan sekarang. Sekarang ini kita ini ada pada bonus demografi. Saya maksimal 5 menit lagi. Biar cepat-cepat. Jadi, bonus demografi sekarang ini. Anak usia yang berada dalam perguruan tinggi hanya 10%. Hanya 10% yang seusia anak perguruan tinggi itu. Berarti 90% mereka tidak kuliah. Kalau ini tidak mendapatkan asupan pendidikan yang bagus, bukan lagi akan menjadi generasi emas, tapi akan menjadi malapetaka demografi. Beban pemerintah akan semakin besar. World class university, ya termasuk tadi saya katakan, world class university. Jadi perguruan tinggi kelas dunia, ini menjadi salah satu kontributor dalam membangun budaya dan peradaban. Maka Yai nyuwun sewu kalau Unisma punya tagline, Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Itu sesungguhnya sudah masuk dengan hampir 500 mahasiswa kita dari luar negeri yang kita siapkan untuk membangun peradaban dunia. Dia akan menjadi ambasadornya Universitas Islam Malang ke dunia. Jadi itu. SDM unggul, Indonesia adil, harmony civilization, ini multicultural, sound university governance, wasati culture, equality and prosperity, kemudian center of excellence, innovation and invention. Ini semuanya adalah kontributor terhadap perubahan peradaban dunia. Lanjut, Pak. Nah ini Piagam Madinah yang jelas ini juga sangat mewarnai sekali di dalam membentuk budaya dan peradaban yang ada di dunia. Bukan hanya di Mekah menurut saya, bukan hanya di Madinah, tapi dunia. Lanjut, Pak. Nah ini operasionalisasi juga, lanjut Pak. Ini semuanya dari tagline-nya. Lanjut. Sebelumnya Pak. Nah, ini peradaban loh ini.
jangan dilihat bukan peradaban. Ini peradaban, kemajuan. Ini kemajuan ini. Yai Matin dulu ikut meletakkan ini. Gedung Pasca Sarjana. Ini 10 bulan jadi. Ini gedung bundar yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Yai Matin juga insya Allah hadir pada saat itu. Ini 1,5 tahun jadi. Ini 1,5 tahun jadi. Ini peradaban, ada kemajuan-kemajuan. Nilai-nilai tambah di situ. Ayo Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, kita harus terus bekerja keras dengan ikhlas dan bersatu. Sebab apa? Masa depan itu bukan hanya niat hidup. Masa depan itu banyak tergantung dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Artinya apa? Hari ini kita menorehkan apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Monumen-monumen apa yang Anda torehkan hari ini untuk menjadi tangga monumen berikutnya? Ini, lanjut Pak. Kita harus terus bekerja keras dengan ikhlas dan damai. Kalau kita bekerja ikhlas, seimbang, equilibrium, maka hati kita akan damai. Akan damai. Ini sejalan dengan energi positif tadi. Lanjut. Nah, energi positif lagi, jadilah manusia bermanfaat bagi orang lain tadi. Ayo lanjut. Penutup, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya dengan mengubah sikapnya saat ini. Terima kasih dari saya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.